Oleh karena itu sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita merubah definisi Dajjal kita dari definisi yang menyeramkan, dari definisi yang menakutkan menjadi definisi yang mengembirakan. Dajjal sesungguhnya adalah simbol kemajuan teknologi yang berhasil dicapai oleh manusia, yang menjadi penanda awal dari kebangkitan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya di channel saya, Ramlan Abdillah. Kita akan kembali membahas tentang fenomena akhir zaman, Isa Al-Masih versus Al-Masih Dajjal, dan kebangkitan Islam. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan saya mencoba mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk mencoba memahami tentang definisi Al-Masih Dajjal dan Isa Al-Masih, dan dalam perjalanan tersebut ada banyak yang sependapat dengan apa yang saya utarakan ini terhadap hipotesa dan analisa saya ini, tapi ada juga banyak orang-orang yang tidak sependapat. Mereka memahami Dajjal seperti kebanyakan pemahaman para ulama, kebanyakan yang mendefinisikan Dajjal itu bahwa Dajjal adalah sesosok layaknya manusia yang memiliki kemampuan luar biasa dan melakukan kezoliman yang luar biasa, yang hampir-hampir mendefinisikan dirinya sebagai Tuhan. Akan tetapi saya mendefinisikan bahwa Dajjal itu sesungguhnya adalah simbol dari kemajuan teknologi yang berhasil kita capai, akan tetapi penggunaannya lebih banyak dimotori dan digunakan oleh kaum materialisme, kaum yang akhirnya mengajak kita untuk menjauhkan rasa penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menjadikan diri kita menghambakan diri kepada zat-zat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian memahami sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4067 dalam kitab Fitnah. Sebuah hadis yang cukup panjang, akan tetapi saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk bisa memahami hadis ini di bagian tengahnya. Telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Al-Muharibi dari Ismail bin Rafi, Abu Rafi dari Abu Zurra As-Saibani, yaitu Yahya bin Abu Amru dari Amru bin Abdullah, dan dari Abu Umama Al-Bahili. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami, dan kebanyakan isi khutbah beliau selalu menceritakan kepada kami tentang Dajjal. Jadi hadis ini berasal dari Abu Umama Al-Bahili yang langsung mendengarnya dari Rasulullah SAW dalam salah satu khutbah Rasulullah SAW. Nah, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk coba memahami bagian tengah dari hadis ini. Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami mereka sholat, dan ketika sholat telah usai, Isa berkata, bukalah pintu. Mereka pun membukakan pintu. Jadi pemimpin nanti di akhir zaman yang dalam hadis lain didefinisikan sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah salah satu keturunan Rasulullah yang suatu ketika mengimami salat, dan ketika datang Isa Al-Masih, maka Imam Mahdi tersebut mempersilahkan kepada Isa Al-Masih untuk menjadi imam salat. Akan tetapi Isa Al-Masih lebih memilih Imam Mahdi untuk menjadi imam salat tersebut. Ketika salat telah usai, Isa berkata, bukalah pintu. Mereka pun membukakan pintu. Ternyata di belakangnya Dajjal telah menunggu bersama dengan 70.000 orang Yahudi. Masing-masing dari mereka memiliki pedang terhunus yang terbuat dari emas dan berjubah besar berwarna hijau. Ketika Isa memandang Dajjal, Dajjal pun meleleh, hancur sebagaimana garam yang meleleh di dalam air. Kemudian dia lari dan dihadang oleh Isa di pintu timur kota Lud. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini sesungguhnya, maka kalau kita coba mau memahami bahwa
Kalau layaknya manusia, maka ia makhluk seperti apa, terbuat dari apa, sehingga Dajjal tersebut akan menjadi lebih kuat ketika dia bertemu dengan prajurit-prajuritnya. Akan tetapi menjadi meleleh seperti garam ketika bertemu dengan Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya. Kalau tidak, Dajjal itu sesungguhnya haruslah kita maknai sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah perumpamaan, bukan berbentuk fisik layaknya seperti manusia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam eskatologi Islam sesungguhnya Dajjal itu terbagi menjadi dua. Ada Dajjal besar dan ada Dajjal kecil. Maka Dajjal besarnya adalah simbol kemajuan teknologi yang berhasil dicapai oleh manusia, yang menjadi penanda awal dari kebangkitan Islam, yang kalaupun harus berbentuk fisik, maka inilah fisik yang mewakili dari simbol tersebut. Sedangkan Dajjal kecilnya yang dalam hadis tersebut dinyatakan berjumlah hampir 30 itu, maka bisa kita definisikan bahwa Dajjal kecil itu adalah bisa jadi manusia, atau bisa jadi orang, atau bisa jadi organisasi, bisa jadi lembaga yang mereka melakukan sebuah bentuk usaha untuk menjauhkan diri kita, umat manusia ini, dari rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, salah satunya saya mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari fitnah Dajjal yang menipu mata kita, yang menipu mata zahir kita, sehingga kita menganggap bahwa pandemi ini ada, bahwa pandemi ini berlaku di kehidupan kita sehari-hari, sehingga menjauhkan diri kita dari hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri kita ada sebuah ketakutan yang begitu besar terhadap virus COVID-19 itu, yang kita anggap ia telah bermutasi genetik, padahal sesungguhnya virus itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tugas dan fungsinya di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di bawah kendali makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saatnya kita merubah definisi Dajjal kita dari definisi yang menyeramkan, dari definisi yang menakutkan, menjadi definisi yang mengembirakan. Dajjal sesungguhnya adalah simbol kemajuan teknologi yang berhasil dicapai oleh manusia, yang menjadi penanda awal dari kebangkitan Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.